tahu keberadaan Bapak Ibu. Cantik nih kami Kreatif memiliki potensi pengembangan usaha umumnya akan diundang ke grup spesifik, dimitrakan dengan pelaku usaha lain dana, atau mendapatkan forum untuk menjelaskan tentang memperluas jaringan. Silakan memanfaatkan aktivitas Gamal Institute karena kami ada untuk Bapak Ibu yang ingin mengembangkan usaha. Terima kasih, salam dari saya Tia, Gamal Institute. Bapak, Ibu yang ingin bekerja sama dengan Gamal Institute untuk mendukung peningkatan kontribusi di Gamal Institute, boleh loh, bisa banget. Sebagai bonus, kami memberikan bantuan pembuatan video iklan dengan model atau VO, desain poster promosi, publikasi di kanal yang tepat dengan biaya terjangkau. Keuntungan ini tidak hanya untuk Anda, karena dana terkumpul akan kami gunakan untuk mendukung rekrutmen dan pelatihan agen perubahan perkebunan Gen Z. Bapak, Ibu yang ingin pemerintah pusat. Karena dana sudah ada. Yang lain ini hanya dana ini, apakah dana ini, dana ketapang ini, karena kalau hasil pertemuan kami Pak, bahwa dana ini semua lari ke BUMDes. Maksudnya, mungkin Bapak Ibu yang belum memute audionya bisa di-mute terlebih dahulu. Baik, oke, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati narasumber webinar hari ini yaitu Bapak Hans dan Ketua P3KN, serta yang kami hormati kepada seluruh peserta webinar Perkebunan Oklu 2026 yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan webinar Gamal Institute dengan tema Strategi Kebijakan dan Kemitraan untuk yang pada kesempatan ini akan bertugas sebagai moderator sekaligus pemandu acara. Bapak Ibu yang kami hormati, hilirisasi kakao merupakan strategi nasional dalam rangka memperkuat daya saing kakao Indonesia. Kemudian keberadaan hilirisasi kakao tidak hanya ditentukan oleh kapasitas belum terlalu sepertinya kapasitas apa namanya mendesak, yang mendesak begini. kemitraan yang kuat Semua ini industri dan pemangku sama-sama pengurus kelompok melalui ini akan membahas Tidak terlalu kedengaran suaranya, Mbak. Banyak yang tidak di-unmute. oh, baik. Dua ya sana, tidak. Bapak Ibu bisa di-mute terlebih dahulu. Oke, sudah. Baik, memulai webinar ini kita akan membahas yang pertama adalah arah kebijakan kakao nasional dan strategi hilirisasi. Kedua adalah peran kemitraan antara pekebun dan industri dalam rantai nilai kakao, serta tantangan dan peluang pengembangan kakao berkelanjutan ke depan. Sebelum kita memasuki sesi pemaparan materi, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib pelaksanaan webinar. Yang pertama, seluruh peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon selama moderator dan narasumber menyampaikan materi. Kedua, sesi diskusi dan tanya jawab akan dibuka setelah pemaparan materi selesai. Bapak dan Ibu bersilakan menyampaikan pertanyaan melalui fitur raise hand, mengaktifkan audio atau menuliskan pada kolom chat Zoom. Baik, tak
tunggu berlama-lama lagi, kita akan memasuki sesi utama, yaitu kepada Bapak Frans yang kami hormati, dipersilakan. Ya, Bapak Frans, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Mbak Bagaimana Anindya. Pak Selamat pagi, Bapak kabarnya? Ibu semuanya. Alhamdulillah, puji Tuhan baik, Mbak. Ya, lagi hujan dingin-dingin gini ya Pak. Semoga tetap sehat selalu. Amin, amin. Baik, ini Bapak boleh dibantu share screen atau bagaimana? Dari saya boleh, asal saya dikasih untuk share-nya. Boleh, ini sudah Sudah ya. Apakah sudah terlihat, Mbak? Bapak Ibu? Sudah Bapak. Oke. Langsung? Ya, boleh. Silakan Bapak langsung saja. Baik, sekali lagi selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang hadir pagi ini. Dan karena ini masih tanggal 19 dan ini pertemuan pertama kita di tahun 2026, juga tak salah saya mengucapkan selamat tahun baru, semangat baru buat kita semua di tahun 2026. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dalam banyak hal, terutama di industri kakao nasional dan juga di bisnis atau industri atau pertanian kakao kita di masing-masing tempat. Nah, pagi ini sesuai dengan undangan yang diberikan oleh Gamal Institute, saya akan sharing terkait strategi kebijakan kemitraan dalam mendukung visi hilirisasi kakao nasional. Jadi materi yang saya sampaikan pagi ini juga masih merupakan lanjutan dari materi yang pernah saya sampaikan di tanggal 9 Desember, kemudian satu lagi kalau nggak salah di bulan September, terkait pembentukan ekosistem kakao berkelanjutan, kemudian di Desember kemarin tentang hilirisasi kakao, di mana saya menekankan bahwa pentingnya pembentukan hilirisasi, tapi jangan lupa masing-masing punya peran dalam ekosistem itu. Terutama bahwa saya sampaikan petani tidak perlu mengerjakan dari A sampai Z untuk mendukung hilirisasi. Ya, petani dan teman-teman di daerah yang kemungkinan paling banyak hadir Zoom ini punya PR penting untuk meningkatkan produktivitas dan juga memperbaiki kualitas pasca panen, gitu ya. Nah, hari ini dari materi yang saya sampaikan, saya harapkan kita bisa mendapatkan gambaran tentang pertama outlook industri kakao global dan nasional dalam 5 tahun ke depan. Kemudian seperti apa sih arah kebijakan pemerintah saat ini terkait produk kakao dan juga peran kemitraan pekebun dan industri dalam rantai nilai kakao untuk mendukung hilirisasi ini dan apa saja tantangan peluangnya dan apa usulan-usulan regulasi untuk menambah regulasi yang sudah ada. Nah, Bapak Ibu, saya memulai dari outlook industri kakao global. Artinya, bagaimana kurang lebih gambaran industri kakao ini secara global, secara seluruh dunia, kurang lebih seperti itu. Ini saya himpun dari berbagai sumber. Yang pertama tentang bagaimana outlook pertumbuhan pasarnya. Jadi kalau dari berbagai sumber saya dapat, dalam 5 tahun ke depan, pertumbuhan pasar kakao sebagai salah satu komoditi perkebunan penting ini masih sangat kuat dan bertumbuh kurang lebih 24% dalam 5 tahun, jadi dalam per tahun itu kurang lebih naik 5-6% per tahun. Motor pertumbuhan bisnis kakao ini didorong oleh kawasan Asia Pasifik, terutama didorong oleh pendapatan kelas menengah yang meningkat di beberapa negara besar seperti Cina, India, Indonesia, di mana biasanya konsumsi coklat ini identik dengan kenaikan lifestyle. Setiap adanya peningkatan pendapatan, biasanya gaya hidupnya berubah, dan kakao biasanya atau coklat biasanya ini adalah salah satu makanan yang identik dengan perubahan gaya hidup menengah ke atas gitu ya. Itu kenapa kalau kita bicara coklat,
yang terkenal tentunya dari negara-negara penghasil di Eropa seperti Belgia, Swiss, Belanda, Italia, dan sebagainya. Jadi ini yang pertama terkait pertumbuhan pasarnya, kita melihat masih sangat optimis dan bertumbuh sangat positif dalam 5 tahun ke depan. Kemudian kalau kita lihat tren harga yang seringkali membuat kita kadang-kadang senyum, tertawa, kadang-kadang juga kok begini harganya naik turun gitu ya. Kalau kita lihat memang dari outlook yang ada, tahun lalu memang mungkin dalam 2 tahun terakhir ini adalah puncak kenaikan harga kakao. Jika 2-3 tahun sebelumnya harga kakao contohnya di Indonesia hanya 35.000, tahun lalu sempat menyentuh hampir 200.000. Secara global juga, sebelum adanya peningkatan harga kakao, harga global seingat saya hanya di 3.500 US dollar per ton. Nah, tahun lalu sempat mencapai hampir 12.000 US dollar per ton. Yang terakhir, kalau saya lihat di harga Jumat kemarin, itu di 5.076 US dollar per ton. Atau kalau kita konversi ke rupiah dikali 16.500 kurang lebih 90-an ribu gitu ya. Kemudian dengan faktor pengurang di di daerah kita masing-masing, harga kakao saat ini bervariasi sekitar 65.000 sampai 75.000 rupiah harga basisnya. Ya, dan kemungkinan kalau dari analisa market yang ada, harga akan terkoreksi tapi tidak kembali serendah dulu 3.500 atau secara rupiah itu di bawah 50.000 gitu ya. Dan harapan kita tetap ada kenaikan walaupun mungkin tidak perlu setinggi 11.000 12.000 tahun lalu. Kenapa? Walaupun petani happy harga tinggi gitu di atas 100.000, tapi tentunya tidak sehat bagi pelaku usaha industri pengolahan. Mereka costingnya per harga produksinya akan tinggi. Dan tentunya sekarang sudah ada beberapa negara yang mencoba alternatif penggunaan bukan coklat alami gitu, tapi coklat sintetis buatan, yang tentunya itu tidak kita inginkan. Jadi kita selaku yang pelaku usaha di hulu, kita juga tidak boleh berdoa yang salah gitu. Kalau terlalu tinggi itu tidak selamanya baik gitu ya. Pelaku usaha akan mencari cara mereka untuk mencari titik keseimbangan baru. Nah, menurut pandangan saya gitu ya, kondisi 5.000 US dollar sampai 8.000 mungkin 9.000 itu masih oke lah ya untuk bagi industri hilir untuk mereka bisa mengatur costingnya. Kemudian tentunya seperti komoditi lain, kelapa sawit, kopi yang sudah berapa tahun ini concern terhadap beberapa sertifikasi negara-negara pembeli di Eropa, di US itu menginginkan adanya syarat yang lebih dibandingkan dulu gitu ya. Mereka mengharapkan bisa ngetrace bahwa kalau ada kakao ini mereka akan lebih suka membeli untuk produk-produk yang mereka bisa lacak sampai ke lahannya. Apakah lahan ini punya potensi kontaminasi seperti kita dengar kemarin ada udang dan sebagainya ya. Jadi tentunya kita juga punya PR untuk mulai berpikir bermitra untuk melakukan sertifikasi terutama di lahan kita. Sehingga kita mulai nanti pada saat bekerja sama bermitra terutama bagi teman-teman yang punya market di luar, kita sudah bisa kompetitif dengan punya produk yang punya sertifikasi traceability. Ya, juga tidak terkait dengan deforestasi, artinya tidak terkait penggundulan hutan gitu. Kadang-kadang kita juga melihat masalah ini dulu mungkin melihat sebelah mata gitu kan, apa sih kok Eropa rese banget gitu, hutan-hutan kita kenapa diubah jadi kopi kakao jadi mereka ngeresek. Tapi kalau Bapak Ibu melihat, kalau kita lihat bencana di Desember kemarin yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, kita berpikir kembali betapa pentingnya kita punya ekosistem hutan dan perkebunan yang bisa berdampingan dengan sehat. Seperti itu. Kemudian berikutnya yang nomor 4 adalah dalam 5 tahun ke depan tentunya
cuaca menjadi satu hal yang menjadi langganan utama adanya perubahan iklim, pemanasan global, El Nino dan La Nina. Tapi kalau bagi saya melihat ini adalah kalau namanya cuaca atau iklim itu sesuatu yang kita punya pengaruh minim. Ini sudah diberikan dari atas, tapi kitalah yang harus beradaptasi, membuat strategi perbaikan untuk beradaptasi di dalamnya. Contohnya pemakaian bibit yang lebih tahan perubahan iklim. Atau yang kedua adalah kalau saya lihat karena kebetulan home base kami di Lampung adalah bagaimana kita memperbaiki sistem pengeringan kita yang kebanyakan seperti di Lampung memakai sistem oven langsung, panas langsung ke biji kakao, sehingga hasilnya kakaonya kering tapi bau asap, ya, atau kadang-kadang overburn, terlalu panas sehingga industri tidak bisa pakai gitu ya. Jadi di tempat kami kondisi seperti itu, kami mungkin ada nge-reject kurang lebih 40-50% dari kakao-kakao mitra kami. Jadi ini saya pikir PR yang harus kita perbaiki ke depan. Dan saya dan tim juga lagi berkoordinasi, kami punya mitra yang bisa perbaiki oven, jadi kami ajak mitra-mitra kami, udah diperbaiki saja. Ini kan dibutuhkan dalam jangka panjang, terutama di musim hujan seperti ini. Kita tidak boleh mengeluh Januari hujan ekstrim. Kami tidak bisa menghasilkan biji kakao kering. Enggak, dari dulu, dari saya kecil, Bapak Ibu kecil SD, kita sudah dapat pelajaran kalau namanya bulan pasti hujan. Dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari sampai Maret gitu ya. Jadi kita jangan mengeluh tentang itu, tapi kitalah yang harus menyesuaikan diri. Tentunya secara global juga ada penuaan pohon yang bentuk regenerasi dan butuh replanting agar pohon-pohon muda atau tanaman muda ini bisa menggantikan tanaman-tanaman tua. Dan kita lihat juga di Indonesia sudah mulai masif baik dilakukan oleh swasta maupun oleh program pemerintah yang seperti sering kita bahas. Nah, bagi kita sendiri di Indonesia melihat tren global itu apa yang kita bisa ambil. Tentunya sebagai salah satu negara produsen coklat terbesar, masih masuk 10 besar gitu ya, dengan berbagai data, ada yang ngomong nomor 4, ada nomor 7, tapi apapun itu kita masih masuk dalam negara produsen kakao terbesar. Kita tentunya punya peluang pertama untuk bisa memenuhi kebutuhan global, baik itu terutama seperti program besar nasional adalah untuk bagaimana kita bisa menjual tidak bahan baku tapi proses olahannya, hilirisasinya gitu ya. Kemudian kita bisa melakukan diversifikasi pasar, tentunya bagi pengusaha pelaku di hilir yang sudah kuat sertifikasi kualitas dan sebagainya, tentunya bisa menggarap pasar, contohnya Eropa yang punya requirement sertifikat lebih ketat. Tapi tidak boleh kecil hati selagi kita juga memenuhi semua sertifikasi tadi, kita masih bisa membidik misalnya pasar Asia seperti Cina, kemudian Malaysia gitu ya, untuk bisa menjadi target pasar kita untuk produk-produk kakao yang ada dari Indonesia. Dan tentunya juga kita juga seperti ada beberapa pelaku usaha UMKM yang kemarin ikut di Desember, mereka mulai buat coklat artisan premium yang artinya tidak bisa diukur dari harga gitu ya, tapi diukur dari kualitas atau story behind kenapa coklat itu ada. Dan tentunya pasar-pasar yang seperti ini kita lihat mulai banyak ya. Kalau kita jalan-jalan ke Denpasar atau ke beberapa bandara di Surabaya, beberapa kota besar itu sudah ada outlet-outlet coklat kakao premium yang kalau beli ya memang harganya cukup mahal tapi orang tetap beli gitu karena kualitas, rasanya, kemudian memang jual coklat bukan jual manisan, lebih banyak dijual dark coklat gitu yang memang bermanfaat buat kesehatan. Kalau bagi petani sendiri seperti yang saya pernah sampaikan Desember kemarin adalah tugas utama kita adalah meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kualitas pasca panen. Ya. Dan bagaimana apakah juga di pemerintahan baru sekarang kakao itu dianggap penting atau jadi anak tiri di samping kelapa sawit, kopi, karet dan sebagainya. Kalau kita lihat di Astacita Presiden tentunya tanaman kakao ini termasuk di Astacita yang nomor 2 penguatan swasembada pangan masuk di sana dan kemudian tentunya juga masuk di program
untuk bisa meningkatkan hilirisasi. Jadi hilirisasi tidak hanya bicara tambang, tapi juga hasil perkebunan seperti sawit, kopi, kakao, di mana kita didorong, kemudian pemerintah membuat regulasi untuk kita bisa tidak hanya bisa menjual bahan mentah tapi olahannya saja. Jadi kesimpulannya, pemerintah sekarang pun kita lihat cukup memberikan perhatian kepada produk kakao untuk bisa berkembang, dan ini tergambar dari beberapa regulasi dan program-program kerja yang juga dalam beberapa kali Gamal Institute juga mensosialisasikan kepada Bapak Ibu pelaku usaha. Nah, ada beberapa program yang saya catat gitu yang sudah dilakukan pemerintah terkait industri kakao, baik itu di upstream, di hulu maupun di hilir, seperti adanya peremajaan kakao nasional, pembenihan yang kalau saya lihat dari Kementan dan Gamal Institute cukup aktif untuk memanggil, mengkolek kita semua untuk bisa terlibat di sini, karena program ini dalam 2-3 tahun ke depan akan melakukan peremajaan sampai ratusan hektar, yang tentunya menjadi salah satu syarat bagi kita untuk bisa meningkatkan produktivitas. Dan kalau kita lihat pemerintah punya target 2 ton per hektar gitu ya. Kalau kita lihat di BPS, rata-rata produktivitas kita baru 700 kilo per hektar. Itu pun masih tanda tanya, nanti saya sampaikan. Kemudian juga adanya dana perkebunan dari BPDP yang dulu hanya untuk kelapa sawit, tapi sekarang juga sudah bisa diakses untuk tanaman kakao. Kemudian juga pemerintah mendorong adanya pola-pola seperti yang sudah ada, kita lihat di tetangga kita di kelapa sawit, yang sudah sangat mapan dan matang untuk korporasi petani dan kemitraan inti plasma antara industri dan kemudian petani. Kemudian juga program percepatan, tadi ada digitalisasi, traceability gitu, yang suka nggak suka kita pelaku usaha pun harus mau belajar walaupun kita belum familiar ya. Tentunya ini kita bisa lakukan bermitra dengan baik itu pemerintah pun atau off taker atau mitra-mitra di hilir, biasanya mereka mau bantu kita untuk untuk bisa melakukan sertifikasi apa-apa saja yang dibutuhkan oleh pasar-pasar luar, terutama Eropa gitu ya. Seperti kami saat ini kalau di kopi lagi mengurus sertifikasi 4C gitu ya, untuk dengan mitra off-taker kami untuk bisa mendapatkan sertifikat 4C untuk taman kopi di daerah Sumatera Selatan. Dan di kakao pun kami akan teruskan, karena ini penting untuk kita bisa meningkatkan kompetitif kita di pasar global. Nah, ini sebenarnya sudah lanjutan kita bicarakan di Desember kemarin. Tanpa bermaksud mengulang, hanya menekan bahwa apa sih maksud hilirisasi? Hilirisasi itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan nilai tambah dari biji kakao yang kita hasilkan dalam bentuk produk olahan, baik untuk makanan, minuman, kosmetik, farmasi, dalam bentuk misalnya cocoa powder, butter, dan produk-produk lainnya. Yang tentunya tujuannya adalah meningkatkan skala industri tersebut, kalau banyak proses pengolahan, menyerap tenaga kerja, gitu ya. Kemudian meningkatkan nilai jual dari produk yang kita hasilkan, gitu ya. Tentunya seperti saya tekankan tadi, kita bicara hilirisasi bukan berarti petani melakukan semua pekerjaan dari hulu ke hilir, gitu ya. Tugas utama petani adalah menghasilkan kakao yang produktif dan kualitas pasca panen yang baik. Walaupun ada 1-2 petani dan kelompok tani yang mereka punya passion untuk membuat hasil olahan, itu sah-sah saja ya. Punya passion untuk punya market, kemudian melakukan fermentasi, kemudian mengolah menjadi kakao powder, itu juga kita dorong, karena tidak semua punya passion tersebut. Jadi kalau ada memang kita harus dorong gitu ya. Walaupun memang tetap harus dapat binaan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitasnya. Ya, kurang lebih Bapak Ibu, sebelum kita bicara lebih lanjut, ini saya coba gambarkan, minta Bung AI untuk menggambarkan kondisi industri kakao kita, dan ini seperti yang kebanyakan kita ya sudah sama-sama ketahui ya. Jadi saat ini kondisi industri kakao kita masih lebih besar kapasitas terpasang pengolahannya, ini terkait hilirisasi, daripada produksinya. Kapasitas terpasang industri kakao kita itu kurang lebih 800.000 ton. Sedangkan berdasarkan data BPS, hasil produksi kakao kita di tahun 2024 itu hanya sekitar 600 ribuan ton.
kalau data BPS-nya benar, karena ada beberapa sumber mengatakan realnya produksi kita jauh di bawah itu, jadi gap-nya cukup besar. Ini juga yang menyebabkan kalau kita lihat tiap tahun kita masih banyak mengimpor biji kakao untuk mensupport industri-industri pengolahan yang ada di Indonesia. Seperti saya sampaikan tahun lalu, setahu saya banyak industri besar kita yang masih mengandalkan impor biji kakao tahun lalu sangat besar, sehingga justru berdampak kepada penyerapan biji kakao lokal yang tahun lalu, gitu ya. Kemudian tentunya tantangan seperti kita bicarakan tadi adalah kualitas, produktivitas rendah, kemudian tadi partnership kemitraan antara industri dan petani ini belum terjalin baik. Kemudian kalau kita lihat juga kondisi saat ini, pemerintah sejak harga kakao melonjak membuka mata gitu, tidak hanya sawit tapi juga sudah melihat ada kakao dan kopi. Saya harap juga perhatian ini tidak latah karena harga komoditi naik, karena harga komoditi bisa naik dan turun. Saya harap perhatian ini adalah konsisten tiap tahun. Sudah ada dana khusus untuk replanting dan sebagainya, mendorong korupsi petani, mendorong sertifikasi, sehingga kalau kita lihat dari topik pembicaraan kita ini untuk bicara hilirisasi, artinya kita bicara kita punya daya tawar yang lebih besar di pasar global. Dan kalau kita lihat kendala utama saat ini, kalau saya lihat adalah produktivitas kita masih belum bisa mengcover semua kebutuhan. Kemudian kualitas yang dihasilkan dari hulu, ini masih punya banyak PR untuk kita perbaiki. Saya kira itu PR besar, di luar PR-PR sertifikasi dan lain. Karena tanpa perbaikannya produktivitas dan kualitas, saya yakin kita tidak bisa bicara lebih lanjut mengenai sertifikasi, kemudian daya saing, dan sebagainya. Ya. Ini ada beberapa data yang saya sampaikan secara sekilas cepat saja. Dari data BPS kita lihat dari 2015 sampai 2024, ya produktivitas kita ya seperti ini ya, naik turun tapi tidak terlalu signifikan. Dari 2015 593.000 ton per tahun, pernah naik jadi hampir 800, tapi tahun lalu turun ke 632. Jadi kita lihat dalam 9-10 tahun cuma naik, kalau kita lihat total dari ujung kiri ke ujung kanan, dari 2015 ke 2024, hanya naik kurang lebih nggak nyampe 10%. Ya, jadi kecil sekali Bapak, ini menjadi PR terutama. Dan saya percaya kalau pemerintah konsisten dalam menerapkan permajaan tanaman kakao seperti target-target yang sudah disampaikan, saya kan salah satu yang bisa mendongkrak produktivitas kita bisa bertambah, ya. Ini data 2023, karena data 2024 detail saya coba cari belum dapat ya. 2023 sendiri turun gitu ya. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, sebaran produksi kakao tahun 2023 itu hampir 70% ditopang oleh 5 provinsi. 4 provinsi ada di Sulawesi, 1 provinsi ada di Sumatera. Jadi Sulawesi Tengah, Barat, Tenggara, Selatan, dan Lampung ini berkontribusi hampir 70% dari produksi kakao nasional. Provinsi yang lain itu 33%. Jadi ketergantungan kita terhadap 5 provinsi ini cukup besar ya, dan menjadi PR juga kalau ada apa-apa dengan Sulawesi gitu ya, produksi kita akan langsung drop. Tapi saya lihat di beberapa daerah lainnya sudah mulai juga menggalakkan permajaan, dengan harapan kita nanti kontribusi provinsi lain itu juga meningkat secara persentase. Gitu. Ini statistik import. Kalau kita lihat di tahun 2024 juga secara uang dan secara kuantiti meningkat. Saya sampaikan tadi meningkat cukup signifikan, karena kemungkinan industri tidak bisa menemukan biji kakao yang konsisten baik di suplai maupun di kualitas. Ya, ini kalau kita lihat dari yang diimpor itu 340.000 ton per tahun, itu 80,7% yang diimpor adalah biji kakao. Jadi 81% yang diimpor adalah biji kakao. 19% yang lain-lain ada powder, ada olahan, ada pasta, coklat cair, dan sebagainya. Artinya memang yang diimpor ini kita lihat memang bahan baku untuk industri pengolahan, gitu ya. Jadi kalau saya kali 80,73%,
dikali 340.450 metrik ton per tahun, maka yang kita import adalah setara dengan 274.000 ton per tahun. Besar sekali gitu ya. Nah, ini PR yang harus kita tutup kalau kita mau kita berdaulat negara sendiri gitu ya. Harus bisa menutupin gap 274.000 tersebut gitu. Nah, kalau saya coba hitung-hitung gitu ya, untuk bisa menghasilkan 274.000 ton kakao kering baru, maka kita butuh hampir 400.000 hektar kebun baru. Dan tentunya ini tidak mudah gitu ya, karena tentunya satu berkompetisi dengan produk komoditi lain seperti sawit, gula gitu ya. Seingat saya, gula pun yang punya pencanangan ada 2 juta hektar kebun baru sampai sekarang tersendat-sendat karena tidak mudah untuk menemukan lokasi. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan produktivitas kakao kita. Dari data BPS, lahan kakao yang tercatat adalah 1,3 juta hektar, menghasilkan tadi 670.000. Nah, kalau di data BPS gitu ya, ini yang pojok kiri, pojok kanan bawah, itu produktivitas per tahun kita hanya 700 kilo per hektar. Tapi kalau saya bagi 1,393 juta hektar ke 632, hasilnya hanya 435 kilo per hektar. Jadi saya ngerti harus ngecek juga gitu. Jadi artinya kalau hitungan saya, produktivitas rata-rata kita dari luasan hektar yang ada dengan kakao kering dihasilkan hanya di bawah 500 gitu ya. Nah, kalau kita mau bisa menutupi yang 274 itu, tugas kita kalau saya hitung harus bisa protasnya 700 minimum 700 kilo per hektar. Walaupun saya tahu beberapa daerah sudah ada yang mencapai 1 dan target pemerintah itu bisa 2 ton per hektar. Dan ini PR tidak mudah karena kita harus meningkatkan protasnya secara internasional itu 61% dibandingkan protas yang ada saat sekarang. Nah, ini makanya saya katakan PR kita di hulu ini harus kita benarin dulu sebelum kita bicara hilirisasi dan sebagainya gitu ya. Tanpa ini kita benarin, maka hilirisasi itu hanya slogan yang terus masuk dalam tema atau undangan Zoom meeting dari Gamal Institute atau dari dari instansi-instansi lainnya. Ini data sebaran dan protas yang saya dapat dari BPS, saya sampaikan tadi agak beda. Kalau di sini rata-rata protasnya 700, hitungan saya 435. Ya. Aku data ekspor bisa skip aja. Nah, kembali dari hilirisasi, kita bicara hilirisasi itu kenapa saya sampaikan kalau kita bicara hilirisasi yang kita maksud tentunya adalah pengolahan penggunaan nilai tambah yang kakaonya berasal dari kakao dalam negeri. Hilirisasi dengan pakai kakao impor bisa aja. Contohnya saja misalnya tempe. Indonesia punya ekspor tempe yang tinggi sekali gitu, tapi bahan bakunya dari luar. Jadi bisa saja program hilirisasi bagus, tapi tanpa menggunakan kakao kita. Jadi kalau bagi saya sendiri adalah hilirisasi yang kita idamkan, yang ideal adalah adanya transformasi pengolahan, tapi yang menggunakan biji kakao yang berkualitas yang ada dalam negeri. Ya, apa-apa saja yang bisa pemerintah atau kita lakukan semua stakeholder industri kakao untuk bisa mewujudkan hilirisasi yang sehat, peningkatan nilai tambah, tapi kakaonya itu berasal dari Indonesia, bukan dari Ghana, bukan dari Pantagani sebagainya. Yang pertama tentunya dukungan kebijakan dari pemerintah untuk bisa menciptakan ekosistem industri dan perlindungan bagi pelaku usaha petani nasional gitu ya. Contohnya adalah penerapan ini bea keluar biji kakao gitu ya, untuk bisa menahan supaya yang diekspor itu tidak bahan mentahnya gitu ya. Tapi menurut saya ini pun sebenarnya jadi alternatif kedua. Kalau program replanting pemerintah nanti berhasil, saya juga tidak mau bahwa terjadi oversupply, industri nasional tidak bisa menampung hasil dari pertambahan produksi tersebutnya. Kita juga memang jikalau nanti kebutuhan industri lokalnya sudah penuh, ya kita juga harus siap juga lebihnya juga kita ekspor biji kakao seperti yang dilakukan oleh negara-negara Afrika. Ya, kalau enggak nanti oversupply, harga petani jatuh lagi. Jadi kita harus bersiap untuk itu, gitu ya. Kemudian adanya insentif bagi investor yang mau bangun pabrik
seperti di daerah di Sulawesi atau di Sumatera gitu ya. Kemudian tadi implementasi sertifikasi, baik itu yang SNI atau sertifikasi-sertifikasi yang dibutuhkan oleh negara-negara luar, baik di Eropa, di Amerika, China, Jepang yang sudah mulai mensyaratkan beberapa sertifikasi bagi produk coklat atau kakao yang mereka beli. Dan yang nomor 4 adalah revitalisasi lahan, peremajaan lahan yang saya kira pemerintah sekarang cukup aktif untuk mendorong, termasuk juga dari Kementerian Gamal Institute mendorong untuk kita pelaku usaha untuk aktif ikut peremajaan lahan, bisnis pembibitan dan sebagainya. Ya, ini yang pertama Bapak Ibu. Nah, ini beberapa regulasi yang menurut saya sudah diberikan baik oleh pemerintah untuk bisa mendorong industri kakao ini bisa berjalan sehat. Ada PMK nomor 105 tentang biaya keluar yang baru menjadi 7,5%, ada PMK nomor 39 mengenai regulasi penetapan barang ekspor untuk agar sesuai dengan standar pengolahan kakao nasional. Kemudian untuk di hilirnya ada Permenperin, Permentan yang meminta kita untuk bisa meningkatkan kualitas, untuk bisa kompetitif di pasar, ya. Kemudian juga ada kebijakan pengembangan di hulu dan peningkatan SDM mulai Permentan 31 tahun 2025 gitu ya. Kemudian juga ada Perpres 132 tahun 2024 yang di mana BPDP sudah bisa memberikan dana untuk replanting kakao, tidak hanya sawit, kelapa dan sebagainya. Ya, jadi cukup banyak kita lihat regulasi-regulasi pemerintah yang pemerintah sudah buat untuk bisa mendukung. Nah, bagi saya pribadi, mungkin ada juga yang kita bisa usulkan ke pemerintah mengacu kepada contoh yang kita lihat di komoditi lain. Apa itu ya? Jadi kalau saya lihat kita juga butuh dukungan. Misalnya adanya regulasi domestic market obligation. Ya, jadi kewajiban untuk menyerap kakao lokal misalnya, atau ini juga terkait dengan TKDN, ya, tingkat komponen dalam negeri gitu. Jadi contohnya kalau tahun lalu itu kan banyak industri yang mayoritas mereka mengimpor dari Afrika gitu. Nah, ini kita juga mendorong pemerintah kalau pengelola industri itu mereka wajib 70% pakai bahan baku lokal gitu. Apa impact-nya gitu bagi kita mendorong pemerintah untuk bisa menggunakan ini? Wah, ini akan mendorong industri yang ada di hilir itu mereka untuk langsung membuat kemitraan, pembinaan ke petani. Walaupun saya tahu sudah ada beberapa industri nasional ya seperti Papandayan dan sebagainya, mereka sudah punya bahkan anak perusahaan yang melakukan pembinaan petani, replanting bibit-bibit klon unggul gitu ya. Tapi saya lihat ada beberapa industri besar yang murni itu jual beli gitu. Jadi kalau tanda kutip sedikit dipaksa, ini akan membuat mereka untuk mengeluarkan effort untuk melakukan program kemitraan, pembinaan petani, pembinaan lahan, kemudian mensupport on-farm manager untuk bantu petani dan sebagainya. Saya kira ini salah satu cara yang cukup efektif untuk bisa secara otomatis membuat industri yang di ujung itu melakukan kemitraan dengan para petani atau kelompok tani gitu. Jadi dua nih, satu otomatis petani itu sudah ada jaminan offtake, kedua ada juga bantuan pembinaan gitu ya. Jadi ini saya maksud, kalau seingat saya nanti kalau Bapak Ibu mungkin yang sudah tahu atau dari instansi kalau sekiranya sudah regulasi mungkin juga saya bisa dikoreksi ya. Tapi saya melihat ini yang mungkin salah satu kita bisa sampaikan ke pemerintah ya. Itu terkait regulasi. Kemudian terkait pembangunan industri hilirnya, tentunya tugas kita adalah peningkatan kapasitas produksi dan juga diversifikasi. Pembentukan klaster industri, peningkatan R&D di industri kakao gitu. Kemudian modernisasi teknologi seperti penggunaan bibit unggul, penggunaan mekanisasi gitu untuk bisa mendorong yang saya katakan tadi produktivitas dari 435 kilo hitungan saya bisa naik jadi ke 700 ya. Kemudian mendorong pemakaian dryer modern yang bisa membantu pengeringan tanpa ada risiko berbau asap ya, sehingga bisa memenuhi kualitas yang diinginkan oleh industri ya. R&D terkait pengembangan produk-produk turunan ya.
Dan Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang tahu bahwa misalnya butter itu lebih banyak dipakai untuk industri kosmetik daripada industri makanan minuman gitu ya. Jadi kalau kita bicara coklat, itu kita tidak hanya bicara terkait industri makanan minuman, coklat bar, tapi juga cocoa butter ini banyak sekali dipakai sebagai bahan baku di industri kosmetik gitu ya. Kemudian juga yang berikutnya yang ketiga, strategi yang kita bisa jalankan untuk menunggu hilirisasi yang ideal tadi adalah memperkuat kemitraan. Beberapa kemitraan yang bisa kita lakukan dan mencontoh beberapa komoditi lain yang sudah ada. Tentunya bisa saja kemitraan yang melibatkan pemerintah, kemudian perusahaan besar yang ada di hilir dan juga petani gitu. Jadi ada kemitraan public dan private partnership untuk bisa melakukan pembinaan di hulu dan juga melakukan pembinaan dan meng-offtake hasil dari petani tentunya dengan standar yang sudah distandarkan oleh industri. Kemudian ada kemitraan inti plasma yang ini sudah banyak ya, tidak hanya di perkebunan, di peternakan, di ayam juga kita lihat bagaimana misalnya industri seperti Charon Pokpan, Java melakukan ini gitu. Jadi mereka bantu petani lewat bibit, kemudian pembinaan manajemen kandang, pakan, yang akhirnya meningkatkan produktivitas, mengurangi tingkat kematian, dan akhirnya nanti si Java kemudian Charon meng-offtake kembali baik itu ayam atau telur yang dihasilkan oleh mitra mereka. Kemudian juga butuh kemitraan bantuan support pendanaan dari perbankan. Tentunya ini memang menjadi kendala karena memang kalau kita lihat ke sektor pertanian tidak banyak petani yang lulus slick check BI gitu ya. Ini bisa dijembatani kalau si off-takernya ini bisa menjadi avalis. Tapi juga avalis kan berisiko Bapak Ibu ya, tidak semua juga pelaku industri yang mau menyodorkan diri jadi avalis karena biasanya kalau ada yang nanti nyangkut, tentunya mereka yang bertanggung jawab untuk mengganti kredit macet tersebut. Kemudian kemitraan tentunya kembali mirip nomor 1 tadi ada partnership. Petani harus punya mitra di hilir, terutama di industri, untuk mereka punya jaminan panen, pengolahan, sertifikasi kualitas yang bisa sesuai dengan pasar global. Gitu. Ini dimasuk ke box nih. Ini sekali lagi, kalau kita bicara kemitraan, saya selalu tidak bosan menyampaikan ekosistem yang menurut saya ideal. Jadi kalau kita mau maju, tidak bisa sendiri, harus kita lakukan adalah kolaborasi. Gitu ya. Ini sudah sampaikan berkali-kali di Zoom saya, kolaborasi ini melibatkan semua stakeholder dengan tugas dan perannya masing-masing. Mulai dari petani, kelompok tani, industri selaku off-taker, industri selaku pengolah, ya, kemudian market yang menerima produk finish good-nya, lembaga keuangan yang akan berikan support pendanaan yang selalu menjadi kendala yang terjadi di petani. Mereka tidak punya kemampuan untuk membeli pupuk pada saat yang tepat, pemeliharaan lahan dan sebagainya. Pemerintah tadi lihat regulasi buat bantuan bibit dan sebagainya, research untuk menghasilkan bibit unggul, kemudian produk-produk olahan baru, kemudian juga yang tidak kalah penting juga ada asuransi gagal bayar, gagal panen gitu ya. Kemudian juga peran asosiasi sebagai jembatan antara pelaku usaha ke pemerintah untuk bisa menyuarakan apa-apa yang menjadi aspirasi pelaku usaha ke pemerintah sehingga bisa ini terangkum dalam program atau regulasi yang mendukung terciptanya ekosistem kakao yang terintegrasi. Ya. Jadi sebagai kurang lebih summary gitu, kalau kita mau menuju hilirisasi yang sehat, kita melakukan perbaikan dari hulu ke hilir. Di petani, di hulu, seperti saya katakan tadi, tugas utama kita, petani, adalah meningkatkan produktivitas. Targetnya pemerintah tadi 2 ton per hektar. Itu tentunya menjadi target kita. Ya mungkin kita tinggal buat roadmap-nya dalam berapa tahun kita capai itu. Tapi kalau kita lihat dari angka yang ada dari BPS, angka ini masih jauh dan menjadi PR. Dan kalau saya ngelihatnya sih bukan masalah, tapi kesempatan, opportunity yang kita bisa tingkatkan di sana, yang mungkin sebagai salah satu strategi yang menurut saya sulit tapi nggak sulit-sulit amat gitu ya. Yang paling sulit adalah
Kalau kita sudah 2 ton per hektar, tapi kita juga tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sebagainya. Ini masih kita punya ruang yang besar di sana. Kemudian juga untuk meningkatkan kualitas pengeringan, dan kemudian juga adalah contohnya kalau kenapa industri lebih menyukai beli kakao dari Afrika, karena 100% itu sudah terfermentasi. Kalau di Indonesia baru sedikit melakukan fermentasi. Rata-rata alasannya karena butuh waktu lebih lama, seminggu 2 minggu untuk fermentasi. Kemudian juga belum banyak pelaku usaha industri di hilir yang memberikan insentif atau harga yang lebih kepada petani untuk melakukan fermentasi. Rata-rata kalau setahu saya kalau jalan gitu ya, fermentasi itu biasanya satu ada kontrak khusus, kedua itu mereka olah sendiri gitu buat buat powder dan sebagainya gitu. Jadi untuk artisan coklat dan sebagainya. Kemudian di tengah adalah yaitu mendorong pengolahan dari bahan kakao mentah menjadi cocoa maize, cocoa butter, cocoa powder oleh industri besar lainnya. Dan ini terbuka sangat lebar karena saya katakan tadi kapasitas industri pengolahan kita 800.000 dan setiap tahun masih ada sekitar 280.000 yang kita impor dari luar. Ya. Kemudian di hilir adalah mendorong adanya industri kreatif seperti coklat artisan dan produk-produk pengembangan lainnya. Dan pemerintah kalau di hilir tentunya harus membantu juga berdiplomasi adanya barter imbal dagang, kemudian promosi campaign produk-produk kita itu ke negara-negara yang potensi menjadi mitra kita seperti misalnya India atau Cina gitu ya, negara dengan populasi terbesar dan regulasinya tidak seketat Eropa atau Amerika gitu ya. Jadi ini beberapa yang menurut saya harus dibenahi oleh semua pihak. Nah, saya mengajak Bapak Ibu, mungkin ada satu menurut saya success story yang kita lihat kalau kita bicara apa ia bisa gitu regulasi membuat peran komoditi lokal ini bisa meningkat gitu ya, atau kita mengurangi importasi gitu. Kalau saya melihat kebetulan cukup banyak terlibat juga di industri jagung, sebelumnya bisa melihat juga punya banyak teman-teman yang di sana. Bapak Ibu di daerah, kemudian yang di dinas pertanian tentunya juga bisa tahu angka angin karena Bapak Ibu cukup akrab. Kita bisa melihat bahwa contohnya di jagung di tahun 2012, 2015 itu ya, kita cukup besar sekali mengimpor jagung pakan, terutama dari Brazil, dari Argentina ya. Kalau dari data ini setiap tahun kita mengimpor kurang lebih dari 3 juta ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan pakan kita. Tapi habis itu kurang lebih di 2016 ya, pemerintah melakukan pembatasan impor. Bahkan sempat nutup ada buka dan tutup gitu. Ya sama, industri kelabakan gitu. Tapi akhirnya mereka terdorong untuk melakukan kemitraan dengan petani, baik itu Carun, Java dan sebagainya gitu ya. Mereka punya kemitraan, punya tim khusus untuk membantu mencari mitra-mitra petani untuk mau nanam jagung. Itu kenapa kita lihat dalam 10 tahun terakhir gitu ya, tanaman jagung ini cukup bertumbuh cukup signifikan. Kalau tadinya hanya di NTB, kemudian di Gorontalo, tapi hampir semua daerah, termasuk kemarin saya pas pulang kampung di akhir tahun ke Sumatera Utara, di sana juga banyak lahan-lahan yang dulu tidak ditanam jagung, sekarang hampir semua jagung. Karena tadi pasarnya jelas, ada yang off take walaupun harganya naik turun, tapi kita lihat dari success story ini, kita bisa melihat bagaimana dengan adanya regulasi, import bisa dikurangi, kemudian juga menimbulkan semangat bagi petani untuk melakukan tanam jagung. Kalau dulu ngapain nanam, nanti harganya jatuh 1.000, 1.500 gitu ya. Jadi ini salah satu contoh menurut saya regulasi bisa membantu petani untuk mau nanam dan industri itu untuk mau turun ke bawah untuk melakukan pembinaan. Nah ini sama lah kurang lebih data BPS kalau kita lihat dari 3 juta tahun 2021 naik turun ya kurang lebih tahun 2021 itu kurang lebih 1 juta. Nah, ini tahun 2003 1,2 juta gitu ya. Tapi masih sangat jauh dari yang sebelumnya itu di atas 3 juta ton. Saya yakin Bapak Ibu di kakao juga bisa menerapkan ini. Dengan adanya komitmen dari pemerintah untuk membatasi importasi biji kakao, tentunya mendorong industri-industri yang ada di hilir
untuk mau turun ke bawah, melakukan pembinaan, kemudian melakukan off-take kepada petani. Dengan ini saya kira juga petani bergairah kembali untuk melakukan replanting. Kalau ini tidak didukung, nanti jangan sampai yang seperti saya katakan tadi, ada program replanting dari pemerintah, tapi begitu biasanya MCC 2 tahun, 3 tahun sudah berbuah gitu ya, 2 tahun berbuah, harga jatuh gitu. Terus kita ngeluh, ini kami sudah nanam, siapa yang beli? Kok harganya 2-3 tahun lalu 60-70 ribu, sekarang cuma 30 ribu, 40 ribu. Nah, kita juga tidak mau kondisi terjadi. Jadi ini semua harus lakukan pembenahan, salah satunya lewat regulasi tadi. Ya, jadi Bapak Ibu, kurang lebih itu yang saya share, apa-apa saja yang kita lakukan untuk bisa mendukung program hilirisasi di industri kakao yang sehat bagi semua stakeholder. Jadi kalau saya bisa summary gitu ya, kalau dari outlook yang sampaikan tadi, kakao ini tetap punya market yang sangat strategis, baik secara nasional maupun global. Masih tumbuh 24% dalam 5 tahun ke depan, artinya 5-6% bertumbuh setiap tahun. Dan Bapak Ibu, kenapa saya dan teman-teman gitu juga sangat suka terhadap komoditi kakao ini adalah karena kita di Indonesia ini kan pakai harga global gitu ya. Kopi juga sama gitu. Jadi artinya kakao ini secara transparansi harga lebih baik dari komoditi lainnya seperti jagung, padi yang kebanyakan itu hanya semua faktor domestik gitu ya, atau faktor tengkulak gitu. Tapi kalau di kakao ini menurut saya cukup transparan. Kita bisa baca, kita bisa analisa, kan acuan harganya itu adalah harga global, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat pemerintah saat ini juga menempatkan kakao sebagai salah satu komoditas pangan penting untuk dikembangkan baik dalam peningkatan produktivitas maupun hilirisasinya. Namun kita seluruh stakeholder punya PR yang besar untuk meningkatkan produktivitas. Tadi kalau kita lihat gap-nya saja untuk menutupin impor itu ada 274.000. Belum lagi syarat-syarat mutu global yang harus kita tingkatkan gitu ya. Tapi saya yakin kita bisa asal kita mau. Kemudian tadi dukungan regulasi dan komitmen, terutama saya kasih contoh tadi adanya TKDN, ada syarat bahwa misalnya industri kakao harus 70% itu dari biji lokal. Kalaupun mereka terpaksa import maksimum 30%. Kalau kurang gimana? Ya mikir gitu, turun ke bawah, lakukan pembinaan dan sebagainya gitu ya. Dan ini cukup sukses di komoditi lainnya. Kemudian terakhir adalah pembangunan industri kakao berkelanjutan yang kita tuju dan impikan ini butuh komitmen, daya tahan, dukungan dari semua stakeholder. Kalau ada tahun-tahun harga turun, kita nggak boleh lemas, langsung nebang pohon. Nah, karena setiap komoditi kita lihat selalu ada musim naik, musim turun. Nah, kita yang harus kita lakukan adalah melakukan perbaikan dan bertahan karena setiap musim itu punya cerita yang berbeda. Ya, dan kita tetap yakin karena yang namanya kakao tidak hanya penting secara nasional, tapi ini komoditas penting seluruh dunia. Ya, ini saya kira Bapak Ibu, Mbak Nindya yang bisa sampaikan ke Bapak Ibu saat ini terkait topik kita bicara tentang bagaimana kebijakan-kebijakan atau visi untuk hilirisasi industri kakao nasional kita. Dan mungkin sebagai penutup Bapak Ibu yang memang berkecimpung langsung gitu ya di di biji kakao, tentunya kalau kita lihat, kalau saya pribadi gitu ya, di bulan Januari ini, alhamdulillah puji Tuhan ceritanya jauh lebih bagus dari Januari tahun lalu gitu ya. Januari tahun lalu ada panen gitu di bulan Januari walaupun musim sela gitu ya, tapi rata-rata industri waktu itu seingat saya melakukan pengereman pembelian lokal. Tapi kalau Januari ini mulai dari Desember kemarin, karena mereka secara saya lihat secara mayoritas mengurangi importasi biji itu karena alasan mahal, dan kedua seingat saya mereka kasih tahu bahwa kalau ngimpor dari Afrika itu mereka punya resiko jamurnya yang cukup tinggi karena perjalanan 1 bulan lebih. Januari ini saya lihat industri kakao terutama di hulu gitu ya, di petani itu cukup menggeliat. Jadi saya pikir itu menjadi salah satu sinyal positif di awal tahun untuk bagi semua stakeholder untuk bisa lebih semangat dan optimis untuk menatap ke depan, untuk melakukan perbaikan-perbaikan di semua sektor untuk kita bisa menciptakan industri kakao yang berkelanjutan dan sehat di Indonesia. Saya pikir itu Bapak Ibu semua yang bisa sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu, dan saya juga terbuka kalau ada koreksi dan untuk diskusi dengan tujuan
kita bisa melakukan perbaikan di semua sektor di industri kakao kita sehingga industri kakao kita sehat dan menciptakan kesejahteraan bagi semua stakeholder kakao gitu. Demikian dari saya Mbak Nindya, saya kembalikan ke Mbak untuk bisa melanjutkan acaranya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Frans Tambunan atas pemaparan materi yang sangat komprehensif dan membuka wawasan kita semua mengenai strategi kebijakan dan kemitraan dalam mendukung hilirisasi kakao nasional. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab nih Bapak Ibu. Nah, kepada Bapak Ibu peserta webinar yang ingin bertanya, dipersilakan menggunakan fitur raise hand atau menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Nanti akan saya pandu jalannya sesi diskusi. Baik, mungkin tadi sebelumnya sudah ada pertanyaan ya di kolom chat oleh Bapak Japung Lasarus. Ya, di sini pertanyaan adalah mohon izin untuk edukasi pembuatan jemuran kakao yang mendukung kualitas kakao. Ya, mungkin Bapak Japung apakah masih ada? Sepertinya masih ada ya. Bisa langsung dijawab saja Bapak Frans. Baik, terima kasih Pak Japung. Jadi Bapak Ibu, kalau dari pengalaman ini Bapak Ibu senior saya semua berpengalaman. Industri kakao juga sama dengan kopi gitu ya. Mereka lebih suka dan mengutamakan penjemuran biji kakao memakai sinar matahari. Ya, satu aromanya lebih bagus gitu ya, dan kekeringannya bagus gitu. Jadi yang Bapak Ibu pelaku usaha di hulu harus ingat bahwa market ya kakao, kopi, mereka lebih suka pakai penjemuran matahari. Tapi tentunya kita sebagai negara dua musim tidak selamanya kita bisa memanfaatkan sinar matahari secara full, termasuk bulan-bulan saat ini yang lagi musim penghujan. Ini jadi PR selaku pelaku. Nah, mungkin sharing dari saya ada satu yang kita bisa lakukan adalah seperti tepat yang seperti kan Pak Japung adalah nomor satu adalah buat rumah jemur gitu ya. Rumah jemur yang kita juga bisa lihat di kopi gitu ya. Di kopi dia buat bertingkat gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman, teman-teman di dinas juga punya banyak contoh gitu ya. Tapi ada beberapa, kalau saya lihat ada beberapa best practice yang saya lihat di lapangan. Rumah jemur yang bisa dibuat, kemudian salah satu mungkin diperhatikan adalah agar ketinggian atapnya itu tidak terlalu tinggi sehingga panasnya full dan terperangkap, tapi tentunya ada blower juga untuk mengatur supaya tidak overheat. Saya yakin kalau kemarin saya di Lampung, saya lagi mau buat juga Pak gitu ya. Kalau hitungan saya kemarin, tim saya mau buat kurang lebih di kalau nggak salah nih ya, di 15 meter kali 30 itu biayanya kurang lebih 150 sampai 200 juta gitu ya. Itu sudah bisa satu kali mengeringkan, kalau menurut tim saya nih saya cek lagi, itu satu kali mengeringkan itu kurang lebih 8 ton biji kakao sekali hampar gitu ya. Dan tentunya pada saat hujan kita tidak langsung buru-buru narik ya kan, kita jadi membantu juga proses kerja untuk tidak langsung ditarik, tapi walaupun hujan tetap kakaonya aman di situ sampai matahari bersinar kembali. Kemudian yang kedua, memang rumah jemur punya keterbatasan, satu kecepatan jemur, kemudian juga itu tadi panas juga kadang tidak maksimum. Nah, Bapak Ibu juga harus punya buffer, kadang-kadang juga tidak ada lahan yang bisa buat rumah jemur. Ya, sekarang juga tersedia pakai oven. Oven bahan bakarnya apa saja, tapi menurut saya yang penting adalah oven, adalah yang harus dicek dan dilihat adalah agar pembakaran panas apinya itu tidak direct atau tidak langsung ke biji kakao yang dikeringkan. Jadi ada jarak, kemudian ada alat penghisap asapnya. Jadi yang masuk ke bawah itu di bed dryer itu hanya uap panasnya saja gitu. Dan ini tentunya menurut saya banyak PR karena kunjungan ke mitra-mitra saya, mereka banyak rata-rata pakai oven ya. Satu nggak punya lahan, kemudian musim hujan, tapi ya itu saya nggak bisa beli karena smoky-nya terlalu kuat. Cek ya memang mereka pakai gas,
mereka pakai kayu yang direct ke apa namanya, ke pembakaran, ke langsung ke coklatnya gitu, sehingga warnanya lebih gelap, kemudian bau asapnya itu sangat sangat menyengat. Jadi itu yang harus menurut saya perbaiki. Mungkin nanti kalau Pak Japung, mungkin dari teman-teman yang lain punya pengalaman pernah buat, ataupun nanti saya juga bisa kasih mungkin RAB ya, tapi kalau kurang lebih dari hitungan kami untuk yang saya katakan 15 kali 30 itu ya kurang lebih 150 sampai 200, mungkin bisa di bawah itu tergantung bahan baku yang digunakan gitu ya. Itu mungkin Mbak Nindya, Pak Japung yang sampaikan, dan menurut saya ini sudah benar sekali, mau nggak mau kita harus mau berinvestasi. Ini jemuran kan bisa dipakai 3 sampai 5 tahun. Jadi ngitung investasinya jangan langsung dibeban 1 tahun gitu ya, tapi dibebankan ke 3-5 tahun dan manfaatnya yang paling utama. Itu Mbak. Ya, bagaimana Bapak Japung? Sepertinya sudah terjawab ya. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya nih ya Bapak. Dari Bapak Suharyoso mau tanya, bagaimana hasil produktivitas tanaman kakao, program Gernas kakao dengan benih kujar dari Pulslit Koka Jember? Oke, bisa langsung Ya, dijawab atau mau saya ulangi pertanyaannya, Bapak? ya sudah Oh, ya, nangkap Mbak. oke. Jadi menanya produktivitas varietas baru ya, saya nggak tahu karena kebetulan apa namanya, mitra kami tidak pakai, tapi mungkin ini justru kalau ada teman-teman dari Pulslit Koka atau yang bisa pakai, ini bisa memberikan masukan atau success story gitu ya. Kalau saya hanya mau ini, kalau di Lampung sekarang misalnya yang paling banyak untuk replantingnya adalah pakai MCC 02 gitu ya, dan itu sangat menjamur. Ada saya lihat teman-teman Lampung Timur, nanti mungkin bisa cerita juga ya, kalau setahu saya dari beberapa mitra itu akan cocok-cocokan ya. Kadang-kadang varietas yang bagus satu daerah belum tentu cocok itu di tempat lain gitu. Jadi harus memang ada aja uji multi lokasi dan sebagainya. Tapi kalau Lampung kayaknya cocok MCC 02. Dari teman-teman yang di lapangan itu udah bisa di atas 1 gitu. Nah, saya yakin Pulslit Koka juga bagus. Cuma kebetulan saya tidak punya data dan tidak punya apa namanya, success story bisa di-share. Jadi kalau ini saya kembalikan, mungkin ada teman-teman lain dari dinas atau dari yang pernah make bisa share tadi terkait apa namanya tadi, apa namanya, program bibit dari program Gernas gitu ya, Gernas biji kakao. Itu mungkin Mbak, saya tidak punya datanya untuk itu. Baik. Bagaimana Bapak Suharyoso? Mungkin Apakah dilempar sudah? ke Bapak Ibu yang lain yang punya pengalaman Mbak gitu ya. Ya. Jadi Pak Suroso kayaknya nanam, dia butuh Mm-mm. tahu ini bagus nggak sih. Jika ada yang sudah pernah nanam mungkin bisa sharing ke beliau gitu. Ya, boleh nanti bisa diskusi ya di grup diskusi kakao karena di sana juga banyak yang berdiskusi. Oke, lanjut saja ya Bapak. Izin ini ada pertanyaan dari Bapak Nurfianto Giar. Ini ada 3 pertanyaan, mungkin satu-satu terlebih dahulu ya. Yang pertama itu saat ini vola- volatilitas harga kakao dunia masih dikuasai oleh produsen utama kakao. Lalu bagaimana strategi agar posisi dan bargaining kakao Indonesia dapat bersaing dan dipertimbangkan di tingkat dunia? Terus yang kedua adalah bagaimana strategi dan peranan P3KN dan Dewan Kakao Indonesia agar harga kakao fermentasi dapat lebih tinggi daripada kakao mentah sehingga adopsi kakao fermentasi oleh petani dapat lebih masif. Dan yang pertanyaan terakhir adalah bagaimana kondisi kebijakan dan regulasi perbenihan kakao dan replanting kakao serta yang apa saja yang perlu diperbaiki. Terima kasih. Mungkin satu-satu terlebih dahulu, ya Bapak. Baik, Ya, terima kasih. Tadi Pak Nurfianto kalau nggak salah ya. iya betul. Ya. Jadi yang pertama tentang volatilitas harga gitu ya, yang naik turun, sempat dikasih harapan, kemarin naik sampai 6.300, turun lagi sekarang ke 5.000 gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tiap-tiap komoditi seperti Bapak sampaikan memang punya acuan dan tergantung negara mana yang dominan secara punya kekuatan tawar yang tentunya diwakili dengan angka data
produksi dan ekspor ke seluruh dunia yang biasanya mempengaruhi kondisi harga. Misalnya kalau di kopi itu ada Vietnam dan Brazil, kemudian kalau di sawit itu Malaysia dan Indonesia gitu ya. Nah, kalau di kakao ini tergantung negara-negara Afrika biasanya. Kalau kita lihat, kalau Bapak Ibu yang tiap hari baca bar chart, kenaikan penurunan itu kan biasanya ada analisanya di bawah. Dan selalu kita lihat itu analisa itu selalu tergantung kondisi yang ada di Afrika, di Ghana, Pantai Gading, kondisi musim mereka, produksi mereka itu yang mempengaruhi. Saya belum pernah baca gitu tentang harga turun atau naik karena kondisi kakao di Indonesia gitu. Jadi kiblatnya memang masih Afrika. Tapi Bapak Ibu, kalau saya lihat kondisi yang sekarang harga kakao itu kan masih di atas 60 gitu ya. Bagi saya yang penting kita ambil bahwa selama harga di atas 5.000 sih masih sehat. Karena saya coba diskusi dengan teman-teman petani, ini sekali lagi koreksi kalau salah ya Mbak Nindya teman-teman. Berapa sih saya pengen tahu, saya tanya, hitung juga ya HPP atau biaya perawatan yang dibutuhkan untuk merawat 1 hektar kakao gitu. Itu kalau yang saya dapat bervariasi dari 10 sampai 20 juta per hektar gitu ya. Anggaplah 20 juta paling banyak gitu ya. Dengan asumsi produksi yang konservatif saja 500 kilo gitu ya. 20 juta dibagi 500 kilo artinya 1 kilo itu kan biji kering 40.000. Jadi kalau harganya sekarang di atas 60, ya masih ada margin yang cukup sehat bagi petani. Jadi itu sih positifnya. Kalau kita mau punya daya tawar yang lebih, ya tadi ya harapan kita program replanting perbenihan ini bagus, produksi kita bagus, kita masuk misalnya 3 besar produsen kakao dunia gitu sehingga kita diperhitungkan, kemudian ekspor kita juga cukup signifikan gitu ya. Jadi satu-satunya syarat untuk bisa kita menjadi yang mempengaruhi dunia adalah kontribusi kita di pasar global harus tinggi, harus masuk 2-3 besar gitu ya. Nggak bisa kayak sekarang itu 5 besar, 6 besar tapi memberi harga, enggak. Jadi itulah kenapa kita perlu memperbaiki seluruh ekosistem kakao agar kita punya daya saing, daya tawar yang lebih besar seperti yang terjadi di kelapa sawit gitu ya. Yang paling harga kelapa sawit cuma 2 gitu ya. Malaysia, Indonesia cara produksi gitu. Kalau di hilir tentunya pembelinya ya Eropa yang kadang-kadang buat isu dan lainnya, tapi untuk sawit kita cukup punya daya tawar untuk bisa mengenal harga dunia gitu. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan strategi dari asosiasi seperti P3KN ini untuk bisa meningkatkan serapan fermentasi. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kalau saat kita bicara coklat fermentasi, siapa yang make gitu ya? Yang make fermentasi tentunya ada industri pengolahan, terutama coklat bar itu untuk coklat itu hampir semua kayaknya itu pakai fermentasi gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah tadi balik lagi kita punya kemitraan dengan industri di di hilir untuk mereka buat program dengan para petani untuk bisa menyerap dan mengabsorb fermentasi. Setahu saya contohnya ya, setahu saya seperti Mars di Sulawesi, mereka ada pembelian dan kontrak khusus untuk biji kakao fermentasi gitu. Mungkin itu bisa diperbesar gitu ya. Saya juga kebetulan punya mitra di pabrik besar, itu juga menjadi aspirasi saya gitu. Tapi sekali lagi mereka katakan karena kebanyakan ya industri kakao Indonesia ini lebih banyak memproduksi untuk butter dan powder yang tidak mengharuskan dan mensyaratkan bahwa biji kakonya harus fermentasi. Jadi rata-rata industri butter powder nggak gitu care dan nggak gitu peduli itu fermented atau non fermented. Tapi kalau industri pengolahan coklat bar, kemudian coklat artisan dan sebagainya itu masyarakat. Jadi masukan saya adalah kita coba bermitra dengan mereka selaku pengguna dari fermentasi itu, sehingga ada gairah bagi petani-petani untuk melakukan fermentasi dan ada yang meng-offtake saat melakukan fermentasi gitu, sehingga dengan harga atau waktu yang cukup lama memproses itu ada kepastian off-taker dari pelaku usaha. Kemudian tadi nomor 3 kalau nggak salah saya apa nih ya, saya baca tulisan saya apa nih.
kondisi-kondisi regulasi apa yang kita butuhkan terkait industri kakao saya sudah sampaikan tadi ya Bapak Ibu. Saya kira pemerintah sudah banyak memberikan regulasi. PR-nya bagi kita adalah satu, mengawal agar regulasi itu benar-benar terimplementasi. Karena banyak juga regulasi yang sudah dibuat tapi tidak terimplementasi. Nah, yang paling dekat menurut saya adalah yaitu tadi program peremajaan tanaman kakao, kemudian pembenihan dari Kementan. Saya pikir itu program yang harus kita dukung dan sama-sama terlibat dan mengawal agar program itu benar-benar bisa dijalankan gitu ya. Jadi program replanting, peremajaan yang ada dari pemerintah itu bisa dijalankan karena itu krusial bagi kita. Seperti saya katakan, PR di hulu itu terutama adalah menutup gap. Gimana kalau kita bicara hilirisasi panjang lebar gitu ya, sedangkan gap impor kita belum bisa tutupin. Industri beli dari saya dong gitu ya, tapi kitanya tidak bisa memberikan substitusi atau kuantiti mengganti dari impor yang hilang. Itu jadi PR gitu ya. Ya kami tahu juga bahwa di P3KN sendiri belum masih banyak harus dibenerin, tapi terima kasih buat remindernya. Ini juga PR buat kami pengurus, termasuk saya ketua umum, untuk bisa membawa aspirasi dari teman-teman pelaku usaha untuk bisa menyuarakannya ke pemerintah. Mungkin itu Mbak Nindya, semoga menjawab tadi dari Pak Nur Fianto. Terima kasih. Iya, bagaimana Bapak Dianto? Oke, terima kasih banyak penjelasannya Pak Frans. Baik. Oke, mungkin selanjutnya lagi ada pertanyaan dari Bapak Martin ya. Di sini di Kabupaten Lahat tanaman kakao masih sangat sedikit karena rentan sekali dengan hama penyakit. Banyak yang beralih ke tanaman sawit, tapi ada beberapa poktan yang masih mau menanam kakao. Nah, kalau dari ini mungkin memang nanti rencananya Gamal akan membuat ini ya, pelatihan atau berbagi bibit gratis. Mungkin di sini biar memperjelas bagaimana cara untuk menangani hama penyakit begitu ya, Pak Martin, biar lebih unggul gitu. Bagaimana Pak Frans? Baik, iya tentunya ini jadi dilema. Saya katakan tadi, secara kertas tadi kita butuh hampir 400.000 hektar. Kalau kita mau menambah lahan untuk bisa nutup, tapi kan saya katakan tadi nggak gampang cari lahan. Komoditi lain juga sama programnya, penambahan lahan. Itu semua sama. Baik di kopi, baik di kakao, baik di gula, sama Bapak Ibu. Ya lahannya segitu-gitu aja. Dan kalau kita lihat di daerah, ya paling-paling pakai lahan perhutanan sosial gitu. Jadi tidak mudah Bapak Ibu. Jadi sehingga banyak yang menurut saya adalah yang tingkat produktivitas. Nah, saya sekali lagi ini tergantung semua kita masing-masing. Cuma bagi saya sendiri gitu ya, secara hitungan-hitungan kalkulasi, coba kita kalkulasi gitu. Kalau kelapa sawit, sepengetahuan saya itu kan produktivitas yang sehat itu adalah 20 ton sampai 25 ton per tahun per hektar gitu ya. Anggaplah 25 ton gitu ya. Saya nggak ngerti sekarang harga TBS berapa ya. Saya anggap inilah 3.000 lah ya Bapak Ibu naik turun. Kalau 25 ton dikali 25 ton dikali 3.000 gitu ya. 75 juta setahun gitu ya. Kalau biji kakao gitu ya. Kalau ini kita anggap sehat ya tadi sawit sehat itu kalau 25 ton gitu. Kalau kakao deh kalau kita anggap, saya ambil ininya lah ya, yang sehat kalau kayak di di Lampung saya bisa 1 ton sampai 1,5 deh, ya kan? Dikali harga 60.000 lah, gitu ya. Nggak usah tinggi-tinggi lah, 90 juta. Ya, kurang lebih menurut saya, walaupun ini angkanya lebih tinggi kakao, tapi kan selalu ada fluktuasi. Jadi menurut saya sih tergantung lagi kesehatan lahan, kesehatan tanaman kita. Tapi yang pasti saya mau sampaikan, tanaman kakao tidak kalah punya potensi untuk menghasilkan kesejahteraan dibandingkan kelapa sawit. Mungkin orang milih kelapa sawit karena mungkin perawatannya tidak seintens kakao gitu ya, dan penyakitnya tidak sebanyak kakao, yang ngurusnya lebih banyak gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya punya sesuatu yang kalau pertimbangan bisnis agak berbeda. Kalau sesuatu yang lebih sulit gitu ya, biasanya saya percaya cuannya lebih besar, untungnya lebih besar gitu. Dan kedua, tidak semua bisa melakukan. Jadi kalau saya sendiri lebih tertantang, lebih bersemangat untuk melakukan komoditi atau bisnis yang memang tidak semua orang bisa lakuin. Dan
Kalau kita lihat juga kadang-kadang di sawit sendiri itu terjadi kadang-kadang oversupply, harga jatuh. Kalau di kakao jelas kita aja masih kurang ya. Tapi kembali lagi ke masing-masing. Tapi kalau menurut saya bisa sampaikan bisnis di perkebunan kakao di on farmnya itu tidak lebih jelek dari tanaman lainnya. Bahkan sangat menggiurkan. Kalau lihat harga kemarin sampai 100.000, sampai 90.000, pernah 140 gitu ya. Jadi menurut saya asal dirawat dengan benih yang baik, dengan budidaya perawatan yang baik. Itu mungkin, Mbak. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf tadi ternyata bukan Bapak ya, tapi Ibu Lusepa ya. Lusepa ya. Bagaimana Ibu, apakah ingin berdiskusi langsung atau sudah terjawab? Oke. Sembari menunggu jawaban dari Ibunya, mungkin ada sedikit pertanyaan titipan ya Bapak. Oh, ada lagi nih sebelumnya dari Bapak Suharyoso lagi. Kalau boleh tanya lagi, kapan program pengembangan kakao melalui dana, dana BPDP dan apa saja programnya? Oke, kalau ini mungkin Gamal Institute yang harus bantu jawab nih. Gamal Institute yang banyak mensosialisasikan ini yang program BPDP ya. Jadi karena kita bukan sebagai yang apa namanya regulator ini, setahu saya kan Gamal Institute banyak mensosialisasikan gitu ya. Mungkin bisa bantu jawab kali Mbak dari ininya, dari Gamalnya nih Mungkin tentang nanti bisa pengembangan lanjut dana. kontak ini saja ya Pak. Kontak di ini, Bapak Su. Ya, lanjut saja pertanyaan selanjutnya ini adalah, bentar. Persyaratan untuk dapatkan bibit ini bagaimana Bapak Bakhtiar? Persyaratan untuk mendapatkan bibit seperti apa ini? Oke, mungkin saya lanjut ke pertanyaan titipan lagi ya Bapak. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan titipan terkait rantai nilai nih. Hilirisasi kakao sering berhenti pada produk setengah jadi. Nah, bagaimana strategi agar Indonesia tidak terjebak di middle processing dan bisa naik ke produk bernilai tambah tinggi? Baik, jadi bagaimana kita supaya tidak terjebak dalam produk setengah jadi. Kalau mungkin produk setengah jadi dimaksud kali itu tadi ya, powder, butter, dan sebagainya gitu ya. Sebelum saya menjawab yang ideal, saya juga mau sampaikan gitu ya. Kakao itu termasuk adalah tanaman yang dibawa dari luar ke kita gitu. Jadi makan coklat juga itu kultur yang dibawa dari Eropa itu baru ke negara lain gitu ya. Jadi saat bicara kualitas kultur, tentunya Eropa seperti Swiss, Belgia, walaupun mereka nggak punya kebun gitu ya, tapi selalu coklatnya selalu terkenal gitu. Kemana-mana orang mau beli coklat Belgia, coklat Italia, Belanda gitu ya. Karena memang kultur makan coklat itu dari sana gitu. Mereka punya kultur pengolahan yang mereka bidang mereka, tapi mereka dulu tidak punya lahan gitu. Makanya VOC atau apa saat mereka ngejajah di Afrika, mintalah tanam kakao salah satunya gitu ya. Jadi menurut saya bukan tidak mungkin ke arah sana, tapi memang ya peran kita karena memang kultur teknologi. Jadi buat mesin-mesin Eropa itu kan juga biayanya mahal gitu. Ada memang satu dua kalau kita lihat industri pengolahan kita yang besar, tapi selagi itu pengolahan di tadi semi bahan baku di butter, powder gitu ya. Ada beberapa pabrik Indonesia yang punya kapasitas itu pengolah sampai 120.000 ton per tahun. Bahkan ada mungkin pabrik Indonesia yang salah satu terbesar di Asia gitu ya. Tapi sekali lagi produknya kebanyakan butter powder. Ya menurut saya kita tidak perlu tadi kalau menurut saya contohnya tidak perlu menjadi kalau kita pemain tinju tidak perlu jadi pemain karate gitu ya. Jadi ya mungkin porsi kita di sana. Tapi selalu ada celah, selalu ada ruang yang bisa kita masukin. Seperti misalnya tadi di coklat-coklat artisan gitu ya. Atau kita juga negara yang punya industri kosmetik cukup besar gitu ya. Seperti saya katakan tadi buat lip balm dan sebagainya di kosmetik cukup banyak dipakai. Artinya supaya kita tidak terjebak di tadi di bahan baku gitu ya.
tadi kemitraan dengan industri kosmetik ini kita bisa bangun sehingga kalau kita tidak bisa terkenal dengan coklat-coklat yang mewah mahal, mungkin kita bisa terkenal dengan kosmetik yang memakai bahan coklat yang dari Indonesia kan itu berapa apa namanya brand kosmetik kita seperti Mustika Ratu, Wardah dan sebagainya itu kan cukup dikenal secara global ya. Jadi menurut saya satu untuk makanan memang ya porsinya mereka punya kultur yang lebih tinggi, tapi mungkin kita punya ruang untuk masuk ke artisan atau di industri lainnya seperti kosmetik supaya kita tidak terjebak dalam produk setengah jadi tadi. Itu mungkin Pak siapa tadi dari dari siapa tadi Pak? Saya lupa. Tadi pertanyaan titipan gitu, Pak. Oh ya baik baik Iya. baik. Semoga menjawab. Semoga menjawab. Baik. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung di raise hand atau bisa bertanya di kolom chat Zoom. Nanti saya akan bantukan. Oke, ini sudah ada lagi dari Bapak Amin Pohan ya. Saat penjelasan tadi di presentasi ada disinggung replanting. Adakah saat ini program pembiayaan hibah saat kita ingin melakukan replanting tanaman kakao seperti yang berlaku di PSR kelapa sawit saat ini, Pak? Ya. Baik, setelah saya ada tadi lewat Permentan nomor berapa tadi yang di paparan saya ya, itu ada jadi pemerintah lewat BPDP gitu ya, memberikan alokasi atau bantuan biaya peremajaan tanaman kakao yang bisa diberikan dengan syarat ketentuan dan seingat saya dari paparan dari Kementan atau Gamal Institute, tapi ini lewat koperasi atau kelompok tani. Jadi tidak individu by individu. Jadi mungkin nanti detailnya nanti saya bisa bantu lihat detail regulasi dan syarat-syaratnya atau nanti juga bisa lewat Gamal Institute yang banyak melakukan sosialisasi. Tapi itu ada clear. Jadi untuk tanaman kakao kalau nggak salah Permentan 31 nomor 2 tahun 2024 ya. Itu sekarang kabar gembira buat petani kakao sudah ada bantuan yang itu dananya dikolek dari apa namanya bea ekspor, bea keluar gitu ya, beberapa komoditi ekspor, kemudian dikembalikan lagi petani. Jadi saya pikir itu program yang bagus untuk mendorong petani melakukan peremajaan kebun. Itu ada, nanti boleh secara terpisah di luar Zoom ini kita diskusi, kalau mau dapat detailnya baik lewat saya atau lewat Gamal Institute. Gitu. Ya, mungkin boleh Bapak bisa dibacakan nomor HP-nya biar nanti kan bisa diskusi secara pribadi gitu ya. Saya buat di chat ya Mbak. Boleh, Bapak silakan. Sudah terlihat kah? Sudah. Baik, ini untuk diskusi lebih lanjut mungkin Ibu siapa tadi? Ibu Lusepa bisa diskusi juga bersama Pak Frans. Oh ya, ada yang raise hand. Ya, selamat siang Bapak Dudi Diek. Pak Dudi, Pak itu Dudi jagoan Diek. kakao dari Surabaya tuh. Iya. Ya, Terima selamat kasih. Iya, boleh Bapak silakan. Ya, Kalau selamat bertanya. pagi. Setengah siang, Pak Frans. Pak, kita ketemu Selamat lagi siang, nih. Pak. Ya. Menarik sekali nih, Pak. Sangat komprehensif pagi ini dan tadi Bapak bilang bahwa ada kabar gembira dengan adanya kakao yang di awal ini nampaknya membawa angin segar ya, Pak ya di produksi Awal mungkin tahun. juga harga ya, Pak ya. Jadi ini Ya. harganya ini luar biasa ini 60 sampai 70 ribu per kilo. Wah, ini sama dengan kopi nih, harga kopi nih. Saya lihat di Barcat ini mulai naik ini di 4, sekian ini untuk Robusta. Nah, mungkin tadi Bapak sampaikan Pak betul mengenai ini Pak pengeringan Pak, kakao Pak. Nah, ini memang model pakai seperti greenhouse gitu Pak, jadi rumah kaca seperti itu yang tadi Bapak sampaikan, memang harus dilengkapi dengan exhaust fan Pak, supaya aerasi itu bagus seperti itu. Waktu itu saya lihat itu di Kolaka Utara Pak, seperti itu kondisinya. Nah, terus kemudian tadi Bapak sampaikan bahwa dengan 15 sampai 30 meter persegi ya Pak ya, itu memerlukan dana 150 sampai 200 seperti itu ya, 200 juta.
Mungkin kawan-kawan ini bisa juga memanfaatkan Pak, seperti kalau pendanaan, ini Pak, dengan ikut serta pendampingan BI Pak, mungkin Pak. Nah, seperti Oh itu. ya, Jadi champion dananya ya, itu, champion ya Pak. Misalnya bisa champion ya. ya, jadi dengan BI ini kan sekarang menggandeng nih Pak, pendampingan baik itu petani kopi maupun petani kakao yang saat ini Pak. Nah, itu mungkin kawan-kawan untuk bisa memanfaatkan pembinaan dari BI gitu Pak. Bergabung memang dengan BI akan diaudit itu Pak. Dulu seperti apa. Makanya di eh, petani rakyat atau pada petani teman-teman ini khususnya harus buat klaster Pak. Jadi semacam korporasi petani Pak. Nah, untuk bisa ikut seperti itu. Nah, korporasi tentunya mungkin dari koperasi yang di bawahnya koperasi atau kelompok-kelompok tani seperti itu, Pak. Nah, nantinya terus kemudian mencari informasi kepada BI, Pak. Nah, oleh BI akan diaudit, Pak, akan dilihat, Pak, seperti apa. Nah, dari situlah akan mendapatkan atau meroleh pendanaan, Pak, khususnya infrastruktur, Pak. Bukan Ya. berupa uang, Pak, tapi infrastruktur. Apa yang monggo yang mau dibutuhkan oleh petani. Seperti itu, Pak. Jadi itu yang tadi Bapak sampaikan, bahwa ekosistem tentunya tadi pendanaan itu juga nampaknya BI ini juga sudah masuk, Pak, kepada petani. Dan saya lihat itu tahun yang lalu di Surabaya, Pak, itu ada festival kopi, Pak, Ya. yang tahun-tahun lalu itu hanya kopi, yang di tahun 2025 tempo hari itu sudah ada kakao juga, Pak. Seperti itu, jadi pendampingan BI. Jadi ini saya harapkan nanti ke depan mungkin juga kakao, kopi, teh juga mungkin Pak. Nah ini apa namanya tiga tanaman tadi itu katanya Bapak tadi itu tidak kalah kok dengan sawit seperti itu. Jadi jangan silo ya Pak ya. Katanya Ya, Bapak itu betul. semakin sulit akan cuannya semakin besar, semakin tinggi ya Pak ya. Kan seperti Ya, itu. ya. Dan kalau kita lihat sekarang ini adalah lifestyle Pak, teman-teman kalau ke Bali Pak, katanya kalau ke Bali itu tidak beli coklat Pak, ya Pak ya, itu katanya belum ke Bali gitu Pak. Yang Bapak sampaikan Betul, adalah betul. coklat bar Pak atau dark chocolate seperti itu Pak. Pras. Ya. Jadi mungkin ini saya membantu Bapak untuk informasi ke kawan-kawan. Jadi tentunya tadi saya tertarik banget Pak, bahwasanya pengembangan coklat di Indonesia ini sebenarnya sangat-sangat kurang. Dan kawan-kawan tempo hari juga saya dengar dari kawan-kawan Puslit, mereka sudah mulai mengembangkan sampai dengan ke Lombok, Pak, ke Ya. NTT, Pak, sampai apa namanya, sampai ke NTT untuk antisipasi di kekurangan daripada biji kakao. Dan nampaknya tadi bagus, Pak, presentasi Bapak tadi model-model kemitraan itu, Pak. Nah, itu yang memang saat sekarang ekosistem itu kita bentuk. Karena siapa sih Pak? Kalau sekarang yang namanya lahan ini semakin kecil, ya itu yang harus kita bangun Pak. Pola Ya. offtake, pola kemitraan, itu akan menghasilkan cuan yang luar biasa. Dan yang satu lagi adalah tujuan pemerataan Pak. Khususnya adalah UMKM, pemerataan rakyat. Dan katanya Bapak tadi itu, memang kalau makanan ini sudah bagiannya dari luar ya Pak ya. Tentunya kalau Ya. kita boleh tahu Pak, bahwasanya Unilever itu yang mendominasi seperti es krim Pak, yang dari bahan coklat dari Belgia itu Pak, teknologinya Ya. sudah diserap Pak. Tapi yang terpenting dari kita tadi Pak, adalah hulu Pak, produktivitas dan kualitas. Itu adalah inti dari kemajuan, kelangsungan Pak, daripada coklat Indonesia. Itu seperti itu Pak. Termasuk juga transformasi Pak. Transformasi industri, transformasi bagaimana kita mengembangkan on-farm dan off-farmnya coklat itu adalah di hulu yang awal itu Pak. Itu Pak Frans. Terima kasih Pak. Mantap banget Baik. Pak Baik, presentasi matur Bapak. nuwun Pak Oke, buat masukannya juga pencerahan bukan hanya buat saya juga terima buat kasih. Bapak Ibu yang lain Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
Ke Mbak Anindya? Iya, bagaimana Bapak? Sudah, Mbak. Tadi Pak Dudi sudah memberikan masukan yang bermanfaat buat kita semua. Sekarang kita kembaliin ke Mbak Anindya. Ya baik, terima kasih Pak Dudi atas tadi tambahan penjelasannya. Di sini ada lagi mungkin satu pertanyaan terakhir ya, menunjukkan waktu juga sudah mulai mau masuk zuhur gitu Bapak. Baik, ini ya mungkin Bapak Japung kembali, bagaimana proses akses ke BI bisa dijelaskan? Ya, bagaimana Bapak Franz? Baik, nanti kalau saya tidak ini, mungkin nanti Pak Dudi bisa. Nah, sepengetahuan saya, jadi saya juga punya pengalaman seperti, jadi biasanya Bank Indonesia dalam rangka mereka membantu pemerintah mengendalikan inflasi, mereka punya program-program pembiayaan seperti yang Pak Dudi sampaikan untuk bisa membantu pelaku usaha, terutama petani, kelompok tani di daerah untuk bisa punya usaha yang berdaya saing ya. Jadi mereka biasanya punya ada champion cabai, champion beras, kopi, kakao dan sebagainya yang rata-rata tanaman pangan ini memang punya pengaruh terhadap apa namanya inflasi kita gitu. Jadi setahu saya yang biasa menjembatani kemitraan tersebut biasanya dari dinas UMKM, koperasi atau perdagangan dari setempat. Biasanya mereka ada namanya TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Itu terdiri dari Bank Indonesia, kepala daerah, dinas-dinas terkait, baik itu pertanian dan itu. Nah, biasanya itu rekomendasi dari dinas tersebut. Jadi kalau menurut saya menyambung apa yang disampaikan Pak Dudi tadi dari pengalaman saya adalah rekomendasi ini bisa dibantu oleh dinas-dinas tadi, baik itu pertanian, perkebunan, UMKM, untuk bisa mendorong, menyampaikan, mempropos ke Bank Indonesia. Nanti biasanya Bank Indonesia itu ada syarat-syarat, kunjungan, dan sebagainya. Bantunya tadi tidak dalam bentuk uang, tapi dalam peralatan gitu ya. Biasanya saya lihat ada tulisan bantuan Bank Indonesia untuk apa namanya kooperasi atau kelompok tani apa, ini champion dari apa. Jadi setahu saya seperti itu ya. Jadi mungkin bisa menghubungi dinas pertanian perdagangan setempat. Mungkin kalau Pak Dudi tadi mau menambahkan, mungkin silakan. Tapi sepengetahuan saya hubungilah dinas yang tersebut. Dan ini kan ada Bapak Ibu dinas juga, nanti bisa mempropos, menyampaikan ke Bank Indonesia setempat untuk agar diperhatikan dan punya program dari proposal-proposalnya apa. Biasanya kan mereka nanya apa manfaatnya, impactnya apa gitu ya. Misalnya ini komoditas kakao ini komoditas andalan kabupaten tersebut, pastinya biasanya Bank Indonesia itu punya punya perhatian ke situ gitu ya, untuk satu komoditas unggulan daerah pasti mereka berikan perhatian. Itu Mbak sepengetahuan saya. Makasih. Betul Pak, itu betul. Betul itu Pak, apa namanya jalannya seperti itu dan ini tentunya Bapak Ibu yang dari dinas itu bisa menjembatani karena tentu BI akan tanya data-data Pak, petani-petani UMKM itu seperti apa begitu Pak. Itu mungkin Pak. Baik Pak, matur suwun Pak. Iya. Baik, karena keterbatasan waktu, mungkin kita akhiri saja diskusi kita pada hari ini. Terima kasih atas antusiasmenya dan partisipasi aktif dari seluruh peserta webinar. Dan sebelum itu, boleh Bapak Frans atau nanti Bapak Dudik bisa memberikan closing statement-nya. Bisa. Ya, Monggo Pak baik. Frans. Biar Baik. Pak Frans Ya. yang menyimpulkan keseluruhan ini. Ya, baik Bapak Ibu. Pertama, saya berterima kasih atas undangan Gamal Institute. Saya kira dengan apa namanya bantuan teknologi ini kita bisa berdiskusi tanpa harus ketemu langsung, beli tiket pesawat, tapi dengan ada Zoom ini kita bisa berdiskusi, sharing untuk bisa sama-sama mendiskusikan kondisi, permasalahan, kemudian cita-cita kita, program-program yang kita usulkan lewat Zoom meeting yang diinisiasi oleh Gamal Institute ini.
harapan kami dengan semua stakeholder yang ada di sini, dengan webinar yang kita gunakan, diskusi, ini benar-benar kita pakai semua untuk bisa memperbaiki industri kakao kita. Sekali lagi seperti tujuan kita, tujuan pemerintah buat ekosistem terintegrasi. Tapi sekali lagi yang mau saya sampaikan dan tekankan, sebelum jauh ke hilir, kita punya PR besar sekaligus juga peluang untuk bisa memperbaiki hulu kita, terutama di produktivitas dan kualitas biji kakao kita setelah pasca panen. Saya percaya nih, saya kalau itu kita sudah benerin, arah ke hilir ini dengan fungsi dan peran kita masing-masing, ada di petani, ada di pengolah industri, kita bisa memperbaiki dan membuat Indonesia bisa bicara lebih banyak, dan sesuai harapan kita tadi punya daya tawar yang lebih besar untuk bisa mempengaruhi harga kakao dunia gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan kita disambungkan kembali dengan kegiatan ini untuk kita saling diskusi untuk bisa melakukan perbaikan industri kakao kita lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Dudik mau ada closing statement, Pak? Kalau saya bilang tadi sudah cukup. Yang terpenting satu adalah semangat kita untuk meningkatkan percoklatan Indonesia ini. Karena ngeri, kalau ngeri-ngeri sedap ya melihat dari impor itu sebenarnya peluang kita untuk mengembangkan coklat atau kakao, terutama biji kakao di dalam negeri ini luar biasa. Lahan masih luas dan kesempatan masih tinggi. Karena apa? Saya mengatakan kesempatan ada 3 tahun tentunya. Betul ya Pak Frans ya? Kakao sudah bisa berbuah. Kan seperti itu Pak Frans. Dan hanya menunggu dari pembungaan sampai dengan ke panen itu sekitar 8 bulan ya Pak Frans ya? Betul Pak. Ya Pak ya, betul ya Pak ya. Dari Betul. mulai pembuahan sampai dengan panen itu hanya 8 bulan dan bisa dipanen 2 kali 1 tahun, yaitu saat naus dan maupun forus ya Pak ya. Seperti itu ya Betul. Pak Frans. Itu mungkin closing statement kita bahwa saat ini cuan kakao ada di depan. Semangat kita terutama, terutama Pak, kalau bisa ke arah coklat fermentasi seperti itu. Iya. Amin. Mungkin itu semangat kita. Semoga. Amin, amin. Ya, Terima baik. kasih. Terima kasih Pak Dudik dan Pak Frans. Mungkin selanjutnya adalah penyerahan sertifikat. Oke. Baik, Bapak, ini ada penyerahan sertifikat atas partisipasinya sebagai pembicara Kasih. dan atas ini. Mungkin saya bantu pandu untuk foto ya. Oke. Oke, 1, 2. Satu. Oke. Oke, sebelum menutup acara, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi penting. Yang pertama adalah peserta diharapkan untuk mengisi daftar hadir atau absensi yang telah disediakan. Peserta diharapkan untuk bergabung juga di WhatsApp group yang sebagai media informasi dan jejaring lanjutan. Sertifikat dan dokumentasi kegiatan akan dibagikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, kita akan melakukan dokumentasi bersama. Kami mengundang seluruh peserta webinar yang berkenan untuk mengaktifkan kamera karena kita akan melakukan foto bersama. Baik Bapak Ibu yang tidak berhalangan hadir atau saya pandu bisa melakukan pose terbaiknya. Ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar.
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara webinar Perkebunan Outlook 2026 dengan tema Strategi Kebijakan dan Kemitraan untuk Mendukung Visi Hilirisasi Kakao. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita Bapak Frans Tambunan atas ilmu dan pemikiran strategis yang telah dibagikan, dan kepada seluruh peserta webinar atas kehadiran dan partisipasinya. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan hilirisasi kakao Indonesia memerlukan sinergi antara kebijakan yang berpihak, kemitraan yang kuat, serta komitmen bersama untuk mewujudkan industri kakao yang berdaya saing dan berkelanjutan. Saya Anindya Mulyadarifa selaku moderator dan MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa pada kegiatan Gama Institute berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Anin, Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih buat partisipasinya. Izin pamit, selamat siang, selamat beraktivitas. Baik, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Pak Frans. Sami-sami Pak, sehat-sehat semua Makasih, Pak. Pak Frans. Ya, Mantap. izin dulu Pak. Pak Dudi, boleh minta teleponnya Pak Dudi? Monggo. 081 Yang berapa? 081 081 23 apa? 23 23 21 21 730 730 23. 23. Matur nuwun Iya. Pak Dudi. Ya, monggo Pak, di WA nanti saya balas Oke, Pak. siap. Monggo. Ya, terima kasih Pak. Oke, siap, matur nuwun. Indonesia.